Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu sesepuh bini sepuh jamaah pengawasan Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini di tengah turunnya hujan, tapi kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampun lebet bulan apa nih? Iya, Rajab nih. Berarti posanipun tinggal pinten-pinten malih? 2 bulan nih, 2 bulan betul enten nih. Cepat sangat Bapak Ibu, nedahaken milih hari berganti hari, jam berganti jam, kemudian menit, detik-detik, waktu kita berlalu dengan cepat. Yang mana usia kita, umur kita secara angka niku bertambah. 55 dadi 56, swidak siji dadi swidak loro. Secara angka memang bertambah, tapi secara hakikat umur itu, kesempatan kita hidup di dunia semakin berkurang. Mau tidak mau, dunia itu semakin menjauh. Niku Pak Bu, sifatin dunia niku nek diburu malah ngadoh. Malah melayu. Benten menawi akhirat itu semakin dilupakan, semakin dilalaikan, justru malah semakin mendekat. Pramila kita sami ing wulan Rajab menika nggih sampun siap-siap untuk menyambut bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan menika kesempatan untuk memperbanyak bekal kita. Wonten sebuah hadis sampun sering kita mirengaken bilih ada 2 orang yang satu mati syahid. Satu mati syahid, sedangkan temannya yang satunya adalah meninggal biasa, meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi yang mati syahid tersebut adalah meninggal duluan. Jadi temannya yang meninggal biasa tersebut meninggal 1 tahun kemudian. Tapi ternyata yang meninggal biasa 1 tahun kemudian itu kedudukan di surga lebih tinggi daripada yang meninggal mati syahid tadi, yang meninggal duluan.
Ternyata rahasianya adalah orang yang meninggal biasa tersebut masih menjumpai bulan Ramadan. Sehingga sangat istimewa sekali. Para ulama menika 6 bulan itu sudah persiapan menata hati, persiapan doa, sudah rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Terutama dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Surga yang alhamdulillah sampun kita sami berusaha mempelajari napa nikmat-nikmatnya. Ingkang kala wingi sampun kita bahas napa Bapak Ibu, bahwasannya surga itu kita di surga niku kaya dene raja. Nggih. Seperti raja. Nggih. Seperti raja, kenapa? Karena memang kerajaan yang besar, yang luas. Nggih. Bahkan para malaikat saja kalau mau ketemu harus izin terlebih dahulu. Tidak ada lagi kesedihan, kekhawatiran, tidak ada penyakit hati, selalu muda, sehat dan abadi. Bahkan tidak akan lapar dan haus lagi. Beda dengan kita, Pak. Kita biasanya lapar lagi niku nek pun pinten jam lewat. Pinten? 4 jam atau 5 jam. Napa malah nek menawi pas puasa. Menahan lapar dalam jangka waktu yang lumayan lama. Tubuh mereka akan dibersihkan, bahkan setiap hari itu tambah napa? Tambah ganteng, tambah ayu. Penghuni surga tidak akan letih dan tidak akan capek lagi. Kita lajengaken di antara kenikmatan surga yang berikutnya adalah bahwasanya Bapak Ibu, semua yang ada di surga itu kan kenikmatan. Semua yang terdengar di surga, yang terlihat, dan semua yang dirasakan itu menyenangkan. Berbeda dengan kehidupan dunia. Ketika di surga melihat para bidadari, kalau kita di dunia saja nih, melihat istri, melihat anak-anak, melihat rumah, melihat pelataran, melihat pakaian, melihat segala macam kenikmatan dunia saja juga menyenangkan. Apalagi ketika di surga. Bahkan al-araik atau arikahnya niku, dipan-dipannya niku dihias. Namanya ibu-ibu suka yang namanya hiasan. Terus penduduk surga niku bersantai-santai di atas napa? Dipan-dipan. Mereka sambil memandang, nih, alal araikian durun, dari duduk di atas dipan-dipan itu sambil memandang. Allah tidak menyebutkan apa yang dipandang di sini, tapi secara umum. Kalau dalam bahasa Arab itu maf'ul bihnya, objeknya tidak disebutkan, menunjukkan umum. Tapi Allah menyebutkan bahwasannya apa yang mereka pandang itu adalah berupa kesenangan. Berbeda kalau di dunia, Pak, yang dipandang itu bisa membuat marah,
bisa membuat jengkel, bahkan bisa membuat bersedih. Ketika ada seorang wanita cantik melihat kok ternyata ada yang lebih cantik, kira-kira apa Bu? Sedih mboten? Oh ternyata enek sing luwih ayu ngoten nggih. Nah, ada seseorang yang punya mobil mewah, kemudian melihat kok ada ya yang mobilnya lebih mewah, akhirnya apa? Akhirnya jadi sedih, kecewa. Bahkan ada orang itu kalau melihat status temennya, bisa jalan-jalan kemana-mana, atau melihat temennya itu buat status makan enak, gimana Pak? Kita ikut seneng atau sedih? Wah, sedih aku ora iso piknik. Sedih, makan saya lauknya cuma itu saja. Jadi itulah di dunia Pak, memandang kenikmatan orang lain itu bisa membuat sedih. Ya Allah, ini liburan, konco-konco yang statusnya podo piknik. Lah aku gurene ngomah, tenggri omahawan terus. Napa Pak? Tanggal tuh Pak? Melihat temennya itu sering posting makan enak, lah kok saya makannya cuma nasi dan garam. Enten mboten Pak zaman sakniki? Enten nek lawe apa? Mutih nggih, cuma nasi dan garam saja. Apalagi kalau melihat saudara kita yang sedang kesusahan, itu juga membuat sedih. Melihat kemungkaran, melihat kriminal, kita juga ikut prihatin. Demikianlah kalau melihat dunia, sering membuat sedih dan marah. Kalau melihat kriminal itu anyel, ikut apa Pak? Ikut prihatin. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah. Tapi para ulama ketika melihat sesuatu yang ada di dunia, itu teringat dengan apa yang ada di surga, karena ada kesamaan nama, namun hakikatnya berbeda. Nek kita sami ngelewati Sungai Bengawan Solo, maka apa Pak Bu? Teringat sungai di surga. Tapi hakikatnya beda. Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya ilal asma. Tidak ada sesuatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan dunia itu hanyalah sekedar nama, jenenge podo ning hakikatnya napa? Jauh lebih berbeda. Contohnya pun sungai. Kita nek mbayangke saged mboten Pak, ning surga enek sungai susu. Enten mboten mriki ingkang mboten remen susu? Mungkin nek nang surga remen mboten Pak susune Pak? Kalau beda, oh Ustaz saya nggak mau susu di surga, bagaimana nanti ada alternatif lain nggak? Benten Pak Bu. Kalau di surga nanti akan suka dengan susu, sungai susu, sungai madu. Kalau sekarang saja nggak ada namanya pun ketela madu enten mboten Pak? Ya. Atau mangga madu yang manis-manis nih. Bahkan ada sungai khamr ladzatil lisyaribin. Sebagaimana dalam surat Muhammad nih, ayat yang ke-15, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Jadi perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa.
fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang tidak berubah rasa, tidak berubah baunya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Beda dengan di dunia, susu kalau sudah didiamkan beberapa hari sudah berubah rasanya. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai khamr yang lezat bagi para peminumnya. Kalau kita lihat orang mabuk, Bapak Ibu tertarik mboten? Mboten nggih? Orang mabuk kayak lemes, mlaku ra kuat nggih. Terus penampilannya seperti itu nggih, kita tidak tertarik. Karena di samping balasannya adalah yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr di surga. Wa anharum min asali musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Allah menyebutkan 4 jenis sungai ini, dan Allah menafikan kekurangan dari setiap sungai tersebut. Yang mana kekurangan tersebut itu ada Pak di dunia. Kalau kekurangan air putih atau air jernih napa Pak? Sifat air niku napa? Kalau didiamkan, Bapak Ibu mungkin liburan ke luar kota seminggu saja Pak, air yang ada di ember niku pripun? Berubah mboten? Berubah rasanya, berubah warnanya karena lama mengendap. Sebagaimana kekurangan air susu berubah rasanya menjadi asam dan berubah menjadi apa? Sesuatu yang menyengat di lidah kalau sudah didiamkan. Kekurangan khamr ngoten, tidak enak rasanya, sehingga apa? Menghilangkan kenikmatan ketika meminumnya. Dan apa Pak? Kekurangan madu napa Pak Bu? Madu enten kekurangane mboten? Kekurangan madu niku adalah ketidakmurniannya. Makanya dalam ayat ini madu yang murni. Sehingga ketika Allah menyebutkan macam-macam sungai ini, Allah meniadakan kekurangannya, menafikan cacatnya. Air putih didiamkan niku nggih rusak Pak. Enten niki enten maknanipun nggih. Orang itu harus gerak, harus terus mengalir, agar tidak rusak. Jangan diam saja, jangan diam saja seperti air stagnan kata nih. Nanti lama kelamaan akan bisa rusak Pak. Apalagi kalau anak muda itu harus apa? Banyak aktivitasnya, banyak gerak. Anak muda itu nih, kalau piknik yang jauh nih Pak nih, sangat piknik yang jauh nih, banyak gerak karena akan dapatkan pelajaran hikmah yang berharga ketika bergerak jauh seperti air nih kan. Kalau terus mengalir itu nggak rusak. Beda kalau air itu diam ngendap. Ya, orang saja nih kalau kurang gerak nih bisa nopo sakit, bisa sakit. Nah di sini Allah di samping menjelaskan macam-macam sungai yang ada di surga, Allah juga menjelaskan apa? Tidak ada kekurangannya. Beda kalau di dunia. Susu cepat mambu mboten Pak? Nggih. Wingi enten mboten susu teng Boyolali dibuang. Kenapa Pak? Pasaran jatuh nggih. Pajaknya larangnya tinggi. Nah,
Nah niki napa? Berbagai kenikmatan yang besar. Sungai yang jernih, bersih, segar. Kita nek teng Tawangmangu itu nek lihat sungai yang jernih, masya Allah. Nggih Pak nggih. Pun pernah dereng Pak teng Tawangmangu ada sungai jernih langsung kita minum. Nggih. Pun pernah dereng? Dereng. Iku kan sami nggih, sami kalian apa sing galon-galon iki malih. Sing apa? Tempat pengisian air ulang. Pak jaman ini kok biasa nggih ngunjuk toyo saking sumur langsung nggih. Nggih, pun biasa nggih Pak nggih. Iya, ning sakniki pripun Pak? Bar nek sakniki dipraktekne pripun? Bar niku lara weteng langsung. Bedane napa Pak? Napa sampun tercemar niku? Dak niki. Sungai kok sungai madu. Nek kita ajeng mandi susu di dunia bayare larang mboten? Mandi susu nih, nah, semuanya berisi susu. Anharun tajri min ghairi ukhdud. Nek wonten hadis niku dipun sebataken napa Pak? Sungai-sungai yang mengalir niku tanpa parit-parit. Masya Allah, bagaimana sungai ini mengalir napa Pak? Tanpa adanya parit sebelah samping niku mboten enten. Kalau sungai di dunia mengalir di bawah, adapun sungai di surga maka apa? Mengalir di atas. Bagaimana niku bisa terjadi? Sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah menjadikan pukulan tongkatnya Nabi Musa itu membuat air laut naik ke atas. Membuat air laut naik ke atas dengan mudah dan menahannya tetap terbuka. Ini kuasanya pun Allah. Insya Allah. Nah, pamalih di surga niku ada sungai yang sangat agung, yaitu sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai Al-Kautsar. Sebagian ulama akan menerjemahkan kebaikan yang banyak nih. Al-Kautsar di antara kebaikan yang banyak nih sungai Al-Kautsar. Nih. Sungai yang sangat spesial. Fasholli li rabbika wanhar. Maka Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan berkorban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan apa? Sungai Al-Kautsar. Jadi Bapak Ibu, sungai. Kita kalau lihat sungai, Masya Allah, apalagi masih alami, belum tercemar, itu menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Nopo malih kalau melihat mata air. Allah juga menyebutkan tentang mata air di surga di dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Al-Hijr ayat 45. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga, di taman-taman, dan di dekatnya mata air yang mengalir. Dalam ayat yang lain, Al-Mursalat ayat 41, innal muttaqina fi dilalin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam naungan yang teduh. Masya Allah. Nek ngiyup niku pas panas-panas ngiyup neng sor uwit pinten pripun Pak? Sejuk nggih. Neng nek Jawa ampun ngiyup neng ngisor wit. Napa? Bahaya nggih. Dan di sekitarnya ada mata air
fiha ainani tajriyan, di dalam kedua surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Dalam ayat lain, fihima ainani naddakhatan, di dalam kedua surga itu ada napa? Mata air yang memancar. Nih, banyak modelnya, berbagai macam mata air yang di surga. Enten ingkang naminipun Al-Kafur. Al-Kafur niku merek napa, Pak? Air minum nggih. Al-Kafur ternyata mata air di surga namanya Al-Kafur. Nggih. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum air dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Senes kapur le, benten nih. Kafur kali kapur benten. Air kapur nih, kaporit nih. Aina yashrabu biha ibadullah nggih yufajjiruna tafjira. Air kafur niku napa, Mbak? Mata air di dalam surga yang darinya lah para hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksud dari kaksin menika napa, Pak? Kaksin menika adalah khamr yang dicampur dengan kafur. Kafur di dunia niku napa? Kalau kafur di dunia niku napa? Suatu bahan yang dibuat dari pohon yang berwarna putih yang kemudian menimbulkan aroma wangi. Nah, para ulama mereka menjelaskan bahwa khamr yang diminum oleh penghuni surga, ketika di surga niku aromanya tidak sama dengan khamr yang di dunia. Karena khamr di surga niku aromanya pun wangi, dicampur dengan mata air yang bernama napa? Kafur. So kafur menika napa? Membuat khamr menjadi lebih lezat dan wangi. Wallahu taala a'lam bissawab. Mangkaten Bapak Ibu nggih, tasih wonten malih beberapa mata air. Insyaallah mangke kita bahas enten tasnim, senes Pak tasnim le. Enten salsabil, semanten iki bukan Mbak salsabil nggih. Jadi ada beberapa macam mata air yang ada di surga. Insyaallah nanti napa to tasnim niku napa salsabila niku napa. Insyaallah menika dadosaken kita mudah-mudahan tambah semangat anginipun nggih memperbanyak amal soleh. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi derajatnya di surga dan semakin tinggi, semakin banyak kenikmatan surga yang akan diraih. Mangkatan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.